Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN di bab kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini, kalian akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi bab ini, silakan baca terlebih dahulu dan cermati pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kalian membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea ini memuat dalil objektif, kemudian memuat dalil subjektif. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Republik Indonesia. Makna alinea pembukaan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah negara bangsa yang bersifat universal. Alinea pertama ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea pertama juga memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang telah sampai menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Alinea kedua menunjukkan ketajaman dan ketepatan penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang ditentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan,
bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip Indonesia seperti tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang selanjutnya, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang NRI tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama mengandung pemikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran yang kedua mengandung keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 serta merupakan suatu sebab tujuan. Dengan demikian, dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran yang ketiga yaitu tentang kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara.
Pokok pikiran keempat mengandung ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Demikianlah materi untuk hari ini. Silahkan dibaca kembali, dipahami, serta kerjakan kuis yang sudah Ustazah share di e-learning. Cukup sekian, terima kasih. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.